Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Well, hari ini kita akan membahas materi tentang simple past tense. Oke, sebelumnya, apa sih simple past tense itu? Simple past tense is used to express an action that started and finished at a specific time in the past. Jadi, simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi dan berakhir di masa lampau. Jadi, bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lampau aja, namun berakhirnya di masa lampau tersebut itu juga. Nah, simple past tense menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, dan an hour ago, 1 jam yang lalu. Atau misalnya mau kalian ganti dengan misalnya last morning, atau last night, atau a minute ago, boleh. Nah, dalam kalimat verbal, simple past tense ini menggunakan kata kerja jenis kedua. Maksudnya apa? Kan dalam kamus, biasanya dalam kamus itu ada kata kerja jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita menggunakan yang jenis keduanya. Karena verb dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan dan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya, kata kerja yang beraturan yaitu ketika verb 1-nya berubah ke dalam verb 2 dan verb 3, maka hanya ditambahkan id di akhir katanya. Itu dalam regular verb atau kata kerja yang beraturan. Namun berbeda ketika irregular verb dalam kata kerja yang tidak beraturan. Penambahan id itu tidak berlaku karena verb 1 ketika berubah menjadi verb 2 dan verb 3 dia itu berubah susunan kata, bahkan berubah sekali. Nah, ini adalah contoh dari regular verb atau kata kerja beraturan. Oke, di sini ada ask, kemudian verb 2-nya menjadi asked, verb 3-nya menjadi asked, artinya bertanya. Kemudian call, called, called, fix, fixed, fixed, open, opened, opened, dan wash, washed, washed. Coba perhatikan di sini, dari verb 1 berubah ke dalam verb 2 dan verb 3 ini hanya ditambahkan id, hanya ditambahkan ed di akhir katanya atau di akhir verbnya. Seperti itu. Ini adalah kata kerja beraturan atau regular verb. Dan ini adalah rules informing verbs in simple past. Ini adalah rules atau peraturan dalam membentuk verb dalam simple past. Maksudnya adalah peraturan ketika kita menambahkan id pada verb. Nah, verb ending in, ketika verbnya berakhiran huruf e, how to make simple past? Gimana sih cara membuat simple past-nya? Nah, untuk verb yang berakhiran huruf e, kita hanya menambahkan d saja. Contohnya adalah lived dan arrived. Lived ini asal katanya live tanpa d, karena dia berubah menjadi past tense, maka ditambahkan d. Lalu arrive juga, arrive adalah kata kerja yang berakhiran huruf e, maka ditambahkan d saja. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan ditambah huruf y, maka kita harus mengganti huruf y tersebut menjadi huruf i, lalu menambahkan ed di akhirnya. Seperti pada contoh cried dan tried. Cried ini asal katanya adalah cry, C-R-Y, begitu juga dengan try, T-R-Y. Lalu untuk kata kerja yang berakhirannya vowel dan konsonan, maka kita harus menulis 2 kali konsonan tersebut baru menambahkan ed-nya. Seperti pada contoh TED dan committed. Nah, di sini kan ada vowel dan konsonan.
A-nya adalah vowel, P-nya adalah konsonan, maka ketika kita menambahkan ed, kita harus menulis P-nya 2 kali. Begitu juga dengan committed. Ini adalah vowel, I adalah vowel, kemudian T atau T adalah konsonan, maka T-nya ditulis 2 kali. Lalu untuk verb yang lainnya selain yang ini, begitu juga dengan Y, dengan huruf W, yang berakhiran huruf W, maka kita hanya menambahkan ed saja. Seperti pada contoh boiled dan showed. Nih, ditambahkan ed, ditambahkan ed. Dan berikut adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja yang tidak beraturan, kita harus mengingat-ingatnya. Jadi, nggak ada rumus tertentu dalam irregular verb ini. Jadi kita harus benar-benar mengingat apa sih irregular verb itu, apa aja. Di sini ada contoh bring jadi brought, drink, drank, drunk, give, gave, given, put, and put, lalu sleep, slept, slept. Nah, coba lihat di sini ketika dia verb 1 kemudian berubah ke verb 2, lalu berubah lagi ke verb 3, ini benar-benar berubah. Nggak ada yang ditambahkan ed. Lalu untuk rumus simple past tense. Ini adalah rumus simple past tense untuk yang kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk kalimat positifnya, subjek ditambah verb to ditambah objek. Contohnya adalah she washed her clothes yesterday. Dia telah mencuci pakaiannya kemarin. She-nya adalah subjek, washed adalah verb to dari wash. Washed ini adalah verb 2 dari wash. Kemudian objeknya adalah her clothes. Dan yesterday adalah keterangan waktunya. Lalu untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Perhatikan untuk kalimat negatif, ini menggunakan did dan not. Not ini karena menunjukkan kalimat ini adalah kalimat negatif. Nah, did ini untuk semua jenis subjek. Jadi, semua subjek menggunakan did. Ini berbeda dengan simple present tense yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan kemarin. Nah, untuk simple past tense, did ini berlaku untuk semua subjek. Lalu, ketika dalam negative sentence, simple past tense ini berubah verbnya yang awalnya verb to, maka dia berubah kembali menjadi verb 1. Karena di sini sudah ada did yang menunjukkan atau menandakan telah lampau. Maka di sininya tetap verb 1 atau kembali lagi ke verb 1. Seperti pada contoh, she didn't wash her clothes yesterday. Dia tidak mencuci pakaiannya kemarin. She adalah subjek, didn't, did not, kemudian verb 1, ini adalah verb 1, washed adalah verb 1 dari washed. Lalu objeknya adalah her clothes. Dan ini adalah interrogative sentence-nya atau kalimat tanyanya. Seperti kalimat negative sentence, interrogative sentence juga menggunakan did. Kata bantunya menggunakan did untuk semua subjek. Lalu di sini juga menggunakan verb 1 sama seperti negative sentence. Jadi yang menggunakan verb 2 hanya di positive sentence. Seperti itu. Did she wash her clothes yesterday? Did-nya adalah did, kata bantu dari past tense, kemudian subjeknya adalah she, verb 1-nya adalah wash, lalu objeknya adalah her clothes. Nah, sekarang coba translate ke dalam bahasa Inggris. Saya belajar di sekolah 10 bulan yang lalu. Ya, betul sekali. I studied at school 10 months ago. Di sini kita menggunakan i, bukan menggunakan y lagi. Karena huruf akhirnya study adalah huruf y yang berakhiran huruf y. Maka y-nya diganti dengan i dan ditambah ed. Jadi studied. I studied at school 10 months ago. Di sini ada keterangan waktunya 10 months ago. 10 bulan yang lalu. Jadi saya belajar di sekolah 10 bulan yang lalu adalah I studied at school 10 months ago.
Oke adik-adik, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang simple past tense hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Have a great day and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.